Uh, oh ternyata ada dua. Baik, teman-teman, kalau tadi dengar kata neger, ya itu mancing tapi diinapkan kemudian akan diambil keesokan harinya. Biasanya itu ikan-ikan yang pancingnya banyak diletakkan di berbagai tempat. Lalu kemudian kita lihat besoknya berapa yang tertangkap ya. Oke. Sepertinya di lain waktu kita harus banget membahas ismat kecil lebih serius ya, karena ini rupanya nanti kita akan bisa merumuskan bagaimana kota Cilegon yang sesungguhnya dan bagaimana kota Cilegon di masa depan melalui buku ismat kecil ini. Sudah dari pihak keluarga yang juga tentu saja bukan hanya keluarga melainkan juga akademisi, kita akan berpindah ke pelaku sejarah juga, karena beliau lahir, hidup, bernafas, menanam dan bikin konten di kota Cilegon. Beri tepuk tangan untuk Kang Bambang Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya hanya mau mengapresiasi Pak atas kegiatan seperti ini. Ini kegiatan yang jarang sekali dilakukan, apalagi di mall seperti ini dengan anak-anak baru pertama kali. Saya juga teringat masa lalu ini. Tadi cerita itu juga banyak saya ingat kembali gitu. Karena saya udah lupa, udah diceritain baru ingat lagi gitu. Zaman dulu itu yang masih saya ingat tuh ada anak-anak itu hobinya baca. Ya. Nyewa buku namanya perpustakaan dan harus bayar. Kalau sekarang kan ada dinas perpustakaan gratis. Tapi kayaknya anak-anaknya malah kurang nggak kayak dulu gitu. Jadi seperti itu dulu kita melihat anak-anak itu kayak kecanduan nyewa buku gitu. Ya seperti buku-buku cerita, ya apapun judulnya, apapun temanya, suasana seperti itu membuat kecanduan membaca. Dan lama-lama katanya sekarang ya membacanya lewat HP gitu. Jadi dalam mungkin kalau untuk buku ismat kecil ini ya sudah dijelaskan semua dan nanti tinggal kayaknya perlu diperbanyak Pak buku itu. Jadi bila perlu dibagikan gratis gitu. Karena itu isinya itu memang sangat yang penting memang itu sebuah dokumentasi ya Kang Royce ya. Dokumentasi perjalanan ke depannya generasi biar tahu masa lalu Cilegon itu jangan sampai hilang. Karena memang saya juga menulis buku Geger Cilegon. Makanya buku Geger Cilegon saya ini terinspirasi bagaimana biar orang itu senang membaca. Makanya dibuatlah bahasanya, ada istilah nyeleneh ya Pak. Bahasanya nyeleneh. Dan nanti akan saya coba bacakan satu halaman aja. Jadi seperti apa sih bahasanya? Tetapi saya ingin tegaskan bahwa buku ini memang betul-betul buku sejarah. Kenapa saya mengatakan buku sejarah? Karena ini peristiwa diambil dari data-data sejarah yang betul-betul ada dan sudah menjadi disertasinya Profesor Dr. Sartono Kartodirjo dan sudah diakui secara nasional. Jadi saya artinya menyatakan bahwa buku ini buku sejarah itu boleh dimaklumi. Karena saya tidak keluar dari rel itu. Hanya mungkin imajinasi saya saja yang masuk ke dalam tata cara penulisannya. Barangkali yang perlu saya sampaikan tentang buku saya itu, jadi bukunya kayak buku cerpen, kayak buku main-main gitu, karena tujuannya biar anak-anak itu tertarik. Makanya saya mencobakan membaca satu halaman nih, Kang Royce. Silakan Kang Bambang. Iya. Jadi seperti apa sih buku-buku sejarah itu? Karena memang belum pernah ada buku sejarah itu kan biasanya menjemukan dibacanya. Tetapi saya mencoba menulis buku ini tujuannya biar orang malah senang membaca buku. Ya kita coba baca satu halaman ya. Yang mana nih? Yang seru aja barangkali ya. Tapi semuanya seru sih. Semuanya seru gitu. Tetapi ya yang agak romantis barangkali ya. Ini aja. Ini saya baca halaman 187. Jadi Geger Cilegon itu adalah sebuah peristiwa terbesar bangsa Indonesia sebetulnya. Cuman karena peristiwa ini tidak tenggelam selama 130 tahun lebih,
sehingga tidak ada yang mengetahui dan dianggapnya sejarah ini sejarah biasa-biasa saja. Tetapi jika didalami dengan serius, inilah sebetulnya sejarah yang paling, kalau bahasa gaulnya paling topnya gitu di Indonesia ini. Kenapa? Karena ini memang data-datanya paling lengkap tersimpan di Museum Leiden dan secara detail diceritakan, ada tersimpan sampai sekarang. Cuman sekarang sudah tidak boleh dibaca oleh siapapun data-data di Belanda itu. Oleh karenanya saya juga mengambil datanya itu menggunakan sistem dunia gaib atau alam maya. Jadi kalau langsung tidak boleh, siapapun dia, apapun jabatannya, datang ke Leiden, mau lihat biar profesornya ada 7, mau lihat buku, tidak akan dikasih kecuali dulu, dan itu hanya diberikan kepada Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Entah itu secara kebetulan atau memang suatu keajaiban, karena yang lain tidak akan bisa membaca buku itu. Dan saya pun sudah saya katakan tadi, semua data-data saya ambil ke sana melalui alam gaib. Alam gaib adalah alam dunia maya itu, dan akhirnya alhamdulillah semua tersimpan ada, sehingga terangkum dalam buku ini yang saya tulis kurang lebih 15 tahun. Kalau ngetiknya cuma beberapa malam saja. 9 Juli mulai ngetik, 10 November diberikan, sudah menjadi bentuk buku dan diberikan kepada Bapak Wali Kota Cilegon. Itu cuma berapa bulan, Juli, Agustus, September, November, tapi penulisannya selama 15 tahun. Ya, kita langsung baca ya, satu halaman saja. Jadi Geger Cilegon itu merupakan suatu rencana panjang dari para kiai yang ada di seluruh Banten. Sudah terjadi rapat-rapat di mana-mana, dan akhirnya di ujung-ujungnya pergerakan itu larinya ke Cilegon. Awalnya dari timur, dari Tanara, kemudian lari-larinya ke Cilegon. Jadi seakan-akan seperti sebuah ilustrasi bahwa perjalanan matahari itu juga dari barat ke timur gitu, berputar terus. Nah, Geger Cilegon juga seperti itu, tenggelam. Akhirnya setelah lebih nanti 150 tahun, Geger Cilegon ini akan muncul kembali. Jadi seperti perjalanan itu. Dan kita coba pada tanggal 7 Juli itu ada rapat terakhir di Jombang Wetan, dan pada waktu itu semua sepakat untuk menyebarkan berita sampai ke seluruh Banten, Terumbu, Tanara, dan lain sebagainya. Jadi saya hanya ingin membaca satu halaman bagaimana suasana pada tanggal 9 Juli pada pukul 2 dini hari. Ini yang ingin saya baca. Kira-kira begini ya. Jadi malam sekali ini karena menjelang dini hari. Jadi pada malam hari itu, Senin tanggal 9 Juli 1988, suasana di Cilegon tampak begitu tenang. Hanya ada nyanyian serangga serta sesekali terdengar suara burung malam. Dan di bawah sinar rembulan, samar-samar terlihat bayangan sekelompok orang berjalan melintas dari arah Saneja sampai di perempatan Pagebangan. Lalu mereka berbelok ke kiri dan terus melangkahkan kakinya menyusuri jalan raya ke arah Masjid Agung. Sang Dewi Malam mengintip dari balik pohon-pohon kelapa yang daunnya menari-nari dihembus angin. Dari kejauhan tampak bintang gemintang menghiasi langit yang membentang dengan indahnya. Sementara orang-orang makin lelap dalam tidurnya di tengah keheningan malam itu. Kemudian serombongan orang-orang dari Saneja itu tiba-tiba menghampiri sebuah rumah yang posisinya dekat jalan yang mereka lalui. Tidak diketahui dengan pasti mengapa tiba-tiba mereka menggedor-gedor salah satu rumah yang ada di sebelah timur alun-alun Kewedanaan itu. Di lokasi tersebut terdapat 3 buah rumah. Yang paling ujung dekat jalan raya adalah rumah tinggal seorang juru tulis
di kantor asisten residen yang bernama Francois Dumas atau sekarang menjadi Toko Sarinande, dan di sebelahnya adalah rumah Ajun Kolektor, sekarang menjadi Apotik Lobora. Sedangkan yang paling ujung dekat Kampung Jombang Wetan adalah rumah seorang jaksa yang sekarang menjadi Hotel Cilegon. Suara gedoran di pintu rumah pada pukul 2 dini hari itu telah membangunkan semua penghuninya, yaitu Dumas, istri dan anak-anaknya ketika itu juga ikut terbangun. Begitu juga dengan Mina, salah seorang pembantunya yang juga terbangun dan langsung menggendong anak Dumas yang masih kecil karena menangis ketakutan. Dengan tanpa menaruh curiga sedikit pun, Dumas selalu membukakan pintu. Namun tiba-tiba dengan serempak 4 orang menyerbu ke dalam dan langsung menyerang Dumas dengan kelewang sambil berteriak "Sabilillah". Beruntung pada saat itu suasana gelap sehingga Dumas dapat melarikan diri ke dalam rumah tetangganya jaksa, dan dalam keadaan terluka karena sabetan kelewang yang diayunkan oleh salah satu penyerangnya dan sempat mengenai tubuhnya. Hiruk pikuk dalam suasana gelap itu telah memberikan peluang bagi Dumas untuk menyelamatkan diri. Dalam kesempatan itu istri Dumas berlari ke rumah tetangganya Ajun Kolektor yang posisinya yang kedua rumah berdekatan dan bersebelahan. Tetapi karena sekeliling rumah itu telah dikepung, maka tidak ada celah lagi bagi istri Dumas untuk dapat melarikan diri. Ia diserang dan mendapat bacokan di bahu kanannya. Tapi karena ia dikira babu, kemudian ia dilepaskan dan dibiarkan pergi begitu saja. Suasana gelap dan baju kebaya yang dikenakan oleh istri Dumas pada malam itu telah menyelamatkan nyawanya. Pada masa itu perempuan-perempuan Belanda memang senang memakai kebaya, apakah itu berada dalam sebuah rumah atau sedang berjalan-jalan. Sementara Babu Minah yang sedang menggendong anak majikannya yang paling kecil justru dikira Dumas. Minah diminta untuk menyerahkan anaknya sedang dalam gendongannya itu, namun ia tidak menggubris, malah melindungi dengan badannya, dan bacokan-bacokan penyerangannya itu mengenai tubuhnya. Jadi itu gambaran sekilas pada malam itu, karena penyerangan Geger Cilegon itu sebetulnya pukul 7 pagi rencana di rapat itu, tetapi entah kenapa orang-orang di Saneja yang sudah berkumpul untuk menyerang pagi ini malam-malam keluyuran ke arah Masjid Agung, tiba-tiba berhenti di depan Bang Buana, kemudian digedor-gedor rumah Mbak Tohin itu, Mbak Tohin namanya. Nah disitulah Dumas itu lari ke rumahnya Mbak Tengsi sebelahnya, kemudian ke rumah sebelah sana. Ya barangkali sekilas sementara saya hanya menceritakan sekilas tentang Geger Cilegon, karena kalau diceritakan secara detail ini 7 hari nggak tamat kita. Ya jadi terima kasih atas segala perhatiannya. Baik, terima kasih untuk Bang Irawan, boleh tepuk tangan. Itu dia paparan sekilas ya tentang Cilegon dan Geger Cilegon.